Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 20 April 2023. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari pemberian-Mu dan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Dan masih dalam masa Paskah, kami akan kembali merenungkan makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami, khususnya dalam kami menjalani kehidupan ini. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, agar dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mewujudkannya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 2 yang akan menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Demikian firman Tuhan. Dan untuk renungan pagi ini saya beri tema Paskah berdampakkah? Saudara-saudara, dari urutannya ayat yang saya bacakan tadi merupakan kisah awal dari penampakan keempat Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya menurut Injil Yohanes. Bagi saudara-saudara sekalian, ayat yang saya bacakan tersebut ada maknanya atau tidak? Atau hanya sekadar memberi informasi yang tanpa makna apa-apa kepada kita? Coba mari kita bandingkan kisah penampakan keempat ini dengan penampakan sebelumnya kepada para murid. Saya akan bacakan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 tertulis seperti ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini kisah awal dari penampakan kedua yang tanpa kehadiran Thomas di situ. Lalu Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Ini kisah awal penampakan yang ketiga. Ada perbedaannya kah? Apa perbedaannya? Perbedaan yang tampak jelas adalah kalau dalam dua penampakan sebelumnya para murid berada di dalam ruang tertutup, bahkan dijelaskan di suatu ruang dengan pintu-pintu yang terkunci. Di dalam penampakan keempat ini para murid berada di ruang terbuka, tepatnya di pantai Danau Tiberias. Sekali lagi pertanyaannya, adakah ayat ini bermakna bagi kita? Kalau bermakna, apa makna yang kita dapatkan? Setidaknya kisah awal dari penampakan keempat ini mau menunjukkan inilah dampak, inilah pengaruh, inilah efek dari penampakan Tuhan Yesus yang bangkit kepada mereka sebelum ini, yang
entah bagaimana caranya, ia bisa menerobos pintu-pintu yang terkunci dan tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan membawa damai sejahtera, shalom, di dalam hati dan bagi diri para murid yang sudah saya singgung dalam khotbah saya hari Minggu tanggal 16 April kemarin, serta memantapkan iman percaya mereka. Karena Yesus yang bangkit ini adalah benar-benar Yesus yang mengalami kesengsaraan dan yang mati disalibkan. Ini dibuktikan Tuhan Yesus dengan menunjukkan bekas luka di tangan dan lambungnya. Sehingga sekalipun pada waktu itu masalah mereka masih belum berlalu dan masih tetap sama, dalam arti orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya yang mengancam serta ingin menghabisi mereka itu masih ada. Dan sikap orang-orang Yahudi ini masih begitu. Namun murid-murid sudah dibebaskan dari ketakutan mereka. Sebab itu mereka sudah berani keluar dari ruang-ruang terkunci dan melakukan kegiatan mereka di ruang terbuka atau ruang publik, menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti tidak ada masalah sama sekali, seperti tidak merasa ada bahaya apapun yang mengancam mereka. Begitulah dampak Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sungguh nyata. Murid-murid mengalami perubahan 180 derajat. Perubahan ini terjadi karena alasan yang sangat jelas, yaitu para murid mempunyai guru, bahkan Tuhan yang hidup, benar-benar bangkit dari kematian. Dan itu artinya ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di hadapannya, maut yang sangat berkuasa itu ternyata hancur dan kehilangan kuasanya. Sang maut tidak berhasil menguasai Yesus untuk tetap mati. Sang maut kalah total. Nah, Tuhan yang hidup dan Maha Kuasa ini ternyata hadir di tengah-tengah hidup mereka. Bahkan hadir di tengah-tengah kesulitan hidup mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah masalah terberat mereka. Dan ia dapat menolong dengan membebaskan mereka dari ketakutan, serta memberikan kekuatan, keberanian, kemampuan untuk menghadapi masalah atau kesulitan hidup mereka. Nah, sekarang masalahnya, kita yakin atau tidak bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup itu juga berkuasa untuk hadir seperti itu di dalam kehidupan kita, para muridnya di zaman ini. Termasuk di saat ketakutan menguasai diri kita, di saat masalah dan kesulitan hidup menekan kita, di saat bahaya mengancam hidup kita dan sebagainya. Dan kita yakin Tuhan Yesus hadir dan memberikan pertolongannya. Ia bisa hadir dan menolong karena Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan yang pasti Ia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, sehingga Ia pasti tidak akan membiarkan kita terpuruk atau terbenam oleh berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, kita tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari kita, apapun yang terjadi dan kita alami. Namun kita tetap menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan baik, seperti orang yang tidak punya masalah sama sekali. Sama seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias tadi itu. Saudara-saudara, jadikan Paskah bukan hanya sekadar kisah masa lalu semata yang hanya berdampak pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu saja. Sebab Paskah sesungguhnya adalah kisah untuk sepanjang zaman dan yang berdampak pada para murid Tuhan Yesus di sepanjang masa. Karena Paskah
adalah mengenai Tuhan yang bangkit dan yang hidup selamanya, yang juga dengan kuasanya hadir dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, juga dalam kehidupan kita di masa kini, sehingga seharusnya berdampak juga dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar Paskah dapat berdampak nyata dalam hidup kami. Bukan sekadar menjadi kisah masa lalu yang tanpa arti dan makna. Karena Paskah sesungguhnya adalah tentang Tuhan yang hidup dan yang dengan kuasanya hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan sehari-hari kami dengan baik, apapun yang terjadi dan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, dengan kehadiran dan kuasanya, menyertai kita semua.